Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa aska salawatihi ta'ala wa taslimatihi alal mab'usi rahmatan lil alamin imamil huda wa nabiyyir rahmah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita melanjutkan tentang kajian kita, yaitu tentang keutamaan atau amalan utama pada saat di bulan Ramadan. Pada minggu yang lalu sudah kita sampaikan tentang tentang syariat puasa, ya. Sekarang kita mengkaji tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang kita dawamkan selama di bulan Ramadan. Tapi sebelum saya menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, ini kabar gembira kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita Pondok Pesantren Muhammadiyah Samba ini sudah membuka pendaftaran, Bapak Ibu sekalian. Monggo yang punya putra putri, mumpung masih ini awal-awal, jangan sampai nanti kok menyesal, ya. Insya Allah kalau pondok ini insya Allah peminatnya banyak, Bapak Ibu sekalian. Oke. Monggo dipun putrane didaftarkan di pondok kita ini tahun yang pertama, oke. Tahun yang pertama bagi kita semua. Dan insya Allah ini awal yang baik, ya, awal yang baik. Mudah-mudahan dengan adanya pondok pesantren ini nanti akan semakin memakmurkan amal usaha yang kita miliki yang ada di Kajoran, khususnya Samba ini. Oleh sebab itu, monggo Bapak Ibu sekalian yang punya putra untuk jangan gak usah pikir lagi, gak usah mikir sing negeri-negeri. Sekarang pondok pesantren. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti saya kan punya putra ini, ya. Insya Allah saya daftarkan pertama kali untuk masuk Pondok Pesantren Muhammadiyah Samba. Monggo Bapak Ibu sekalian yang lain bisa mengikuti, ya, bisa mengikuti. Hingga kemudian ini menjadi cikal bakal amal usaha bagi bagi kita semua. Karena apa? Karena siapa lagi kalau bukan kita, ya, siapa lagi bukan kita. Karena yang hanya memakmurkan, yang bisa menghidup-hidupkan ya kita ini. Yang caranya bagaimana? Dengan punya putra, sekarang kita daftarkan, ya, untuk pondok pesantren kita. Insya Allah pengasuhnya
mumpuni Bapak Ibu sekalian, lulusan Gontor, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya insya Allah cis-cus. Nah, jadi tiap hari insya Allah nanti dilatih bahasa Inggris, bahasa Arab. Mboten usah khawatir masalah bahasa. Nggih. Insya Allah untuk fasilitas pendidikan kita sudah ada, ini sudah ada, hanya saja nanti butuh pengembangan ke depannya. Memang awal kita sudah ada, fasilitas sudah ada, tinggal nanti kita ke depannya butuh pengembangan lebih lanjut. Insya Allah nanti kalau kalau kita komitmen Bapak Ibu sekalian, banyak jalan. Masalah pendanaan, masalah bantuan untuk peningkatan kapasitas pondok pesantren kita, insya Allah banyak jalan. Oke, banyak jalan. Oleh sebab itu maka monggo Bapak Ibu sekalian, kita kita gembirakan dengan adanya pondok pesantren ini, yang ini menjadi cikal bakal Samba itu ya, Kajoran. Kajoran itu kan dulu terkenal kiainya itu sampai bisa mendirikan pondok pesantren di Kediri, Kedunglo ke pondok pesantren itu dari Kajoran itu, Kiai siapa namanya itu ya, itu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur, di Kediri kalau nggak salah ya. Itu kiainya dari Kajoran. Nah itu dari Kajoran. Masa kita di sini kita awali bahwa kita nanti Muhammadiyah, terutama Muhammadiyah, kita punya pondok pesantren di mana Kajoran, pondok pesantren Muhammadiyah Kajoran. Ya, kita cita-citanya menjadi jujukan Bapak Ibu. Jujukan bukan saja dari wilayah Samba, wilayah Kajoran, tidak, tapi menjadi jujukan dari seluruh Indonesia. Cita-citanya begitu. Ya, cita-citanya begitu. Maka kita awali dari sekarang. Ya, insya Allah kalau kita menanam, ya namanya menanam. Ya. Menanam itu awalnya dari biji dulu. Biji tumbuh, berkembang. Butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran. Insya Allah dengan kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kita mampu kok. Kita semua ini bersama-sama kita mampu. Kalau difikirkan satu orang mboten saged. Tapi kalau kita bersama-sama, yang namanya bersama-sama itu sebesar apapun, kalau kita gotong bersama, kita ringan. Kita ringan. Ya, kita ringan. Ketoke ya ora nggawa jenengane wong rame-rame bersama-sama. Tapi berat siji dipikul wong siji. Wah, ya cepet tenggelam, cepet capeknya, cepet mogoknya. Begitu. Tapi insya Allah kalau kita kerja bareng, mikir bareng, disengkuyung bareng Bapak Ibu sekalian, insya Allah itu akan mendatangkan berkah. Karena apa? Karena yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bersama orang-orang yang senantiasa berjamaah, senantiasa orang-orang yang senantiasa bersama-sama. Apalagi ini dalam konteks dakwah kita, Bapak Ibu. Dakwah ini harus kita pikirkan bersama. Ya insya Allah nanti dengan pimpinan kita, para pilih sepuh kita yang ada di Samba, di Kajoran ini, insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan kita bersama Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita punya putra, ya kita pikirkan sekarang kita masukkan ke pondok pesantren Muhammadiyah Samba. Ini awal bagi kita dan insya Allah ini menjadi awal yang baik dan insya Allah akan cepat perkembangannya. Ngoten Bapak Ibu sekalian, monggo. Ini insya Allah nanti saya punya putra satu, insya Allah akan saya masukkan. Monggo Bapak Ibu yang lain titipkan putra-putranya ke sini, ke pondok pesantren kita ini, demi kebaikan kita bersama, demi juga generasi kita yang akan datang, begitu. Generasi kita yang akan datang, begitu.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terkait dengan amalan-amalan utama di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Terus ini perlu ngerteni, perlu kita ketahui sehingga nanti persiapan apa yang harus kita lakukan itu kita ngerti. Nah, yang pertama adalah terkait dengan amalan di bulan Ramadan itu adalah Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan Qiyamul Lail. Ya. Qiyamul Lail ataupun sholat malam. Sholat malam kalau di luar bulan Ramadan itu disebut dengan tahajud. Kalau di bulan Ramadan disebut dengan taraweh. Begitu. Disebut dengan Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail fi Ramadan, atau disebut dengan At-Tarawih pada saat di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika kepada kita semua, "Mangqama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Mangqama Ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini sholat tarawih ya, ataupun sholat malam, sholat lail pada saat di bulan Ramadan kita lakukan. Begitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi para sahabatnya dan beliau sendiri juga melakukannya. Begitu. Nah, dalam rangka untuk mengisi di bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan amal di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tata caranya bagaimana? Kalau kita ambil dari putusan tarjih Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, bahwa Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail fi Ramadan ataupun tarawih di bulan Ramadan menika diawali dengan sholat 2 rakaat ringan yang disebut dengan sholat iftitah. Ya, sholat iftitah ringan diawali begitu, 2 rakaat ringan. Dan ini salah satu sabdanipun Kanjeng Nabi, idza qama ahadukum minal lail falyaftah as-sholata bi rak'atain. Idza qama ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian melaksanakan qiyamul lail ya di bulan Ramadan ataupun yang lainnya, falyaftah, maka hendaklah dia membuka ataupun mengawali as-sholata dengan sholat birok'ataini, yaitu 2 rakaat. Nah, ini khafifataini yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Nah, ini begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi diawali dengan 2 rakaat sholat sunnah ringan. Begitu. Caranya pun gimana caranya? Ini dituntunkan bahwa setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Iftitahnya ringan. Apa? Subhanallahi dil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal adhamah. Itu doa iftitahipun. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Nah, itu setelah itu kemudian ruku, sujud, berdiri lagi, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, tahiyat, salam. Jadi ini 2 rakaat yang ringan. Ya. Terus tidak perlu membaca surat, tetapi cukup membaca Al-Fatihah saja. Dengan doa iftitah, subhanallahi dil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal adhamah. Begitu. Ya, ringan. Nah, baru kemudian setelah itu baru melaksanakan sholat tarawih dan witir. Nah, sholat tarawih dan witir itu bisa
4-4-3 bisa 2-2-2-2-2-1 ya. Jadi 2 rakaat yang kemudian sampai 5 kali salam, kemudian diakhiri dengan sholat witir 1 rakaat. Jadi bisa 3-3, 4-4-3, kemudian 2 rakaat, 5 kali salam, kemudian diakhiri dengan 1 rakaat witir. Nah, begitu. Monggo dipilih yang mana. Nggih. Yaitu monggo kebiasaan kemawon kalau di masjid kita umpamanya 3-3, 4-4-3 nggih, 4-4-3. Kalau kebiasaan di masjid kita itu 2-2-2-1 nggih, monggo begitu. Itu semuanya hadisnya sahih nggih, sahih. Hanya saja memang kalau yang 4-4-3 itu memang hadisnya Bukhari Muslim. Ya, Bukhari Muslim. Ya. Muslim ya, Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim, betul. Kemudian kalau yang yang 2-2 itu hadisnya Muslim. Kalau yang 4-4-3 itu Bukhari Muslim. Kalau yang 2-2-1 itu adalah Muslim. Ya, begitu. Tapi semuanya sahih Bapak Ibu sekalian. Semuanya sahih itu ya hadisnya. Bisa dipilih salah satunya begitu. Monggo kira-kira yang seneng mau yang mana, monggo silakan. Dua-duanya bisa menjadi pilihan. Bisa dilakukan. Witirnya 3 wonten juga. Ini enggak saya sebutkan nggih. Bisa. Maksudnya 2-2 kemudian witirnya 3. Nggih, ada juga kelihatannya ada juga itu. Nggih. Nggih. Ini tapi yang saya utarakan ini adalah yang 2-2-2, salamnya 5 kali, kemudian diakhiri dengan witir 1 kali. Ini wonten di pedoman Ramadan PP Muhammadiyah di dalam HPT putusan tarsih ya, juga ada. Kelihatannya yang 2-2-3 itu juga bisa dilakukan. 2-2-3 berarti salam 4 kali ya, kemudian baru witir 3 kali. Bisa begitu. Oke. Sakit Bapak. Sekedhik Ustaz iki. Nggih. Ingkang sampun-sampun sinareng dalem. Nggih. Kepireng hadis ingkang pun waos menika. Kita langsung menggali, langsung memahami. Nggih. Ingkang sampun rumiyin lampahipun donga-dongan ini mboten kalian menika mboten. Nggih. Sing pun apa kok subhanadzil mulki wal malakut wal mizati wal jabarut wal kibriya wal adomah. Niki mboten benten to Ustaz? Mboten. Oh. Nggih, ingkang rumiyin pripun yang subhanadzil mulki wal malakut wal mizati wal jabarut wal kibriya wal adomah. Nggih. Menawi napa mangke dipun rubahaken doa niki napa? Nggih, saya kira yang kersane terang. Nggih, saya kira ini tagnya yang jelas. Oh, jelas. Ini di dalam Di dalam Imam At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani jelas menika. Tagnya yang menika. Nggih. Subhanallahil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal adhamah. Menika dados langkung ringkes. Nggih. Niki tagnya yang jelas. Karena ini di dalam hadisnya di dalam Imam At-Tabrani, kemudian juga ini sahih ini guys. Kitabnya sahih. Begitu. Kemudian ini terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian dengan qiyam ya. Kemudian ketika sholat witir bacaannya adalah Bapak Ibu sekalian tentu sudah paham ya, ngerti, yaitu apa bacaan-bacaan pada sholat witir. Nah, kalau sholat witirnya itu tadi 3 rakaat, berarti yang dibaca
yang rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah itu adalah sabihis. Begitu, oke. Sabihis. Kemudian Al-Kafirun rakaat kedua dan rakaat yang ketiga adalah Al-Ikhlas. Itu kalau 3 rakaat. Kalau 1 rakaat monggo dari 3 surat menika yang diwaos yang ingkang pundi monggo silahkan. Salah satu. Nggih. Matur malih niku. Nggih. Wonten tambahan almu ngawi data ini. Terus dicupun tem kul surat Ikhlas. Nggih. Lajeng kul a'udzu birabbil falaq. Nggih, digandeng. Lajeng kul a'udzu. Nggih, angsal boleh. Boleh. Almu ngawi data ini ngoten. Al-Mu'awwidhatain boleh. Nggih. Minta pertolongan. Nggih, bisa. Nggih, bisa. Nika saged. Nggih. Gitu Al-Ikhlas ditambah Al-Mu'awwidhatain juga bisa menika nggih. Dalam 1 rakaat umpamanya itu 3 surat itu dibaca juga bisa, atau di 3 surat itu dipecah dalam 3 rakaat juga bisa. Nah, ngoten. Nggih. Gitu. Kemudian amalan-amalan utama yang lain Bapak Ibu sekalian selain qiyam Ramadan, ya, salat lail menika adalah sahur, ya, dengan mengakhirkan waktunya. Ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, nggih. Kemarin sudah kita terangkan bahwa waktu sahur, waktu fajar menika 18 derajat ketika matahari 18 derajat di bawah ufuk. Di bawah ufuk. Ya, perbedaan waktu Muhammadiyah kemarin sudah saya utarakan dengan Kemenak menika. Kalau Kemenak kan 20 derajat di bawah ufuk. Nah, mungkin di jadwal sudah ada itu, okay? Waktunya itu. Insya Allah perbedaannya itu sekitar 8 menit, kira-kira begitu. Dengan dengan waktu Kemenak. Kalau Kemenak itu lebih dulu, kita agak lebih mundur. Begitu. Jadi 18 derajat di bawah ufuk begitu. Jadi diakhirkan itu lebih utama. Artinya mengapa kok diakhirkan? Ya, ini salah satu rahasianya itu adalah supaya kita bisa sholat subuh. Oke, sholat subuh. Jangan sampai kok kemudian habis sahur tidur, kemudian kita ketinggalan subuh. Maka kita kalau membangunkan anak-anak kita begitu ya jangan terlalu larut Bapak Ibu sekalian, kasihan anak-anak kita. Jadi ya kira-kira ya makan selesai kemudian subuh masuk begitu, sehingga kemudian nanti anak-anak kita bisa kita giring ke masjid sholat jamaah bersama-sama begitu. Jangan sampai nanti habis sholat sahur wong kenyang, pokoknya sahurnya jam 1 kenyang tidur, wah tekan esok ora konangan subuh Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu. Maka ini salah satu keutamaan mengapa kok Rasulullah itu menganjurkan mengakhirkan sahur, itu begitu keutamaannya begitu. Ya di bulan Ramadan eman-eman kalau sampai kemudian sholat subuh yang merupakan itu kewajiban malah kemudian ketinggalan. Begitu. Maka kemudian sahur menika diakhirkan, akhir waktu, begitu, ya. Gitu. Ini terkait dengan keutamaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua menyegerakan berbuka takjil. Ini utama. Maksudnya menyegerakan menika adalah ketika sudah huruf, sudah sudah masuk waktu berbuka, segera untuk berbuka. Membatalkan, ya, dibatalkan dahulu, ya begitu, segerakan, ya begitu. Ini keutamaan, ya, keutamaan. Jangan sampai nanti dulu, nunggu sholat dulu, habis sholat dulu, itu nggak nikmat Bapak Ibu sekalian kalau begitu. Jadi segerakan, batalkan buka
puasa kita begitu, ya. Jadi begitu. Jadi itu salah satu keutamaan. Menyegerakan takjil. Ya. Begitu. Bukan maksudnya bahwa yang menyegerakan itu mau buka. Ini kan sudah mau buka ya. Cepat kita buka dulu, bukan begitu maksudnya. Artinya sudah masuk waktunya itu tadi. Kalau sudah masuk waktu maghribnya tiba itu tadi, segera kita membatalkan puasa. Enggak perlu kita tunda-tunda. Maghrib dulu, isya dulu, taraweh dulu, jangan, segera batalkan begitu. Begitu. Nah kemudian jangan lupa untuk kemudian berdoa pada saat waktu maghrib, berbuka. Nah demikian juga pada saat sahur. Niku jangan lupa untuk berdoa, niat puasanya. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena yang namanya niat puasa wajib menika di malam harinya. Ini perlu kita perhatikan dulu. Untuk niat puasa wajib menika adalah pada waktu malam. Kalau puasa sunnah pagi begini ini nggak apa-apa niatnya. Karena apa? Karena Rasulullah itu pernah ya niki Bapak Ibu sekalian. Datang ke rumahnya Siti Aisyah, wahai Aisyah punya makanan, tidak wahai Rasulullah. Oh kalau begitu saya akan puasa saja. Begitu. Karena Siti Aisyah gak punya makanan, maka Rasulullah berniat puasa sunnah maksudipun. Dan terus kalau puasa sunnah, niat di siang harinya, pagi harinya itu nggak apa-apa. Tetapi kalau puasa wajib tidak bisa, harus dari malam niatnya. Begitu. Makanya pada saat sahur, ini salah satu keutamaan sahur itu juga dalam rangka untuk mengingatkan kita untuk niatnya itu tadi. Bahwa dengan makan sahur itu kita niat besok kita akan berpuasa begitu. Nah, begitu. Nah, demikian juga pada waktu berbuka jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu. Ya, kalau sudah mimik atau apa minum meneguk air zahabat doma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Begitu. Itu salah satu doa yang dapat kita panjatkan ya pada saat berbuka begitu. Oke. Kalau pada saat sahur niatnya jangan lupa. Ya, jangan lupa untuk berniat melakukan ibadah siam pada hari itu ya, pada hari itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, banyak mentadarus dan mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi makanya bulan Ramadan menika disebut dengan bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Quran. Ya, karena apa? Karena kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara khusus mentadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Membuka kembali, mempelajari kembali, mengulang lagi. Begitu. Tadarusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Ya. Kalau kita semua tentu ya kita bersama-sama, bisa dengan keluarga kita, anak-anak kita, dengan jamaah masjid kita itu mentadarus. Begitu. Ya apa? Selain di malam hari tiap-tiap ini Bapak Ibu sekalian, tiap habis sholat itu kita usahakan bisa ya, kita habis sholat gitu, habis sholat 5 waktu begitu ya, untuk ringan kita bisa selesai Al-Quran itu selama bulan Ramadan menika.
begitu. Ya, umpamanya berapa? Umpamanya tiap habis sholat atau sebelum sholat menika, umpamanya kita tadarus berapa? 50 ayat. 50 ayat. 50 ayat kali 5 kali berapa itu? 250 nggih. 250 itu kalikan ya 30 berapa itu? 7.500 nggih. Enggak nyampe 50 ayat berarti tadarus kita itu kalau kita rutin sekitar 40 berapa? 45-an lah. Atau 42, 45 atau 40. Itu kan ayat Al-Qur'an itu kan sekitar 6.300 sekian ayat. Ya begitu. Maka kita kalau rutin sehari semalam habis kita sholat ya enggak ya 1 bulan selesai insyaallah 1 Al-Qur'an menika. Jadi ringan itu 40 sampai 50 ayat lah. Habis sholat itu kan enggak terlalu lama itu. Ya, begitu. Umpamanya sebelum sholat, umpamanya dicicil dulu 20 ayat. Nanti habis sholat ditambah lagi umpamanya 25 ayat. Ringan itu. Sehingga kemudian nanti selama 1 bulan, oh kok selesai Al-Qur'an menika. Tapi kalau enggak kita jadwal ngoten niku Bapak Ibu sekalian, enggak akan pernah selesai itu. Oke? Kalau kita nggak merencanakan dari sekarang, kira-kira yang kita baca itu berapa, kapan waktunya, oh nggak akan pernah selesai Bapak Ibu sekalian. Apalagi ibu-ibu, urusan dapur luar biasa menika. Menjelang buka, menjelang sahur, wes ora kopen itu. Ya, begitu. Makanya dijadwal itu. Nah, insya Allah kalau dijadwal itu ringan. Jadi sholat 5 waktu itu umpamanya sebelum sholat 20 ayat, habis sholat 25 ayat. Itu ringan. Daripada kita duduk lama sampai berapa itu apa malah kadang-kadang mengkhususkan waktu yang demikian itu kita malah nggak akan selesai begitu. Banyak gangguan aja itu. Tetapi kalau khusus habis sholat begitu insya Allah dijadwal demikian insya Allah akan selesai itu selama bulan Ramadan Al-Qur'an kita. Begitu. Itu yang bisa kita lakukan dalam kaitannya dengan membaca Al-Qur'an menika. Memang kalau kita enggak penkan Bapak Ibu sekalian, enggak kita usahakan menika nggih. Al-Qur'an menika nggih tergeletak betul di meja, di atas meja itu ada Al-Qur'an. Tapi kapan kita menyentuhnya wallahu a'lam menika. Nggih, wallahu a'lam. Begitu. Nggih. Kalau takbir di masjid itu kan biasanya dilakukan bersama-sama. Yang paling afdal itu ada yang naleh, satu baca, satu naleh, atau baca bersama-sama. Nggih. Nggih. Yes. Monggo Bapak Ibu sekalian, yang paling enak yang mana begitu gitu. Tetapi memang yang namanya tadarus itu memang harus ada yang membaca, harus ada yang nyimak. Harus ada yang membaca, harus ada yang nyimak, itu usahakan begitu. Maksudnya apa? Supaya ya kesalahan-kesalahan kita ketika kita membaca itu kemudian ada yang mengoreksinya. Ada yang membenarkannya begitu. Itu. Jadi sistemnya bagaimana? Gantian begitu ya. Itu bisa. Tuh. Atau monggo kalau di masjid umpamanya banyak dibaca yang mendengarkan monggo atau dua-dua saling menyimak begitu. Yang intinya adalah saling menyimak antara satu dengan yang lain. Lebih-lebih umpamanya kalau di masjid umpamanya setelah selesai umpamanya 1 juz umpamanya kita pilih satu ayat 2 ayat kemudian kita buka terjemahannya. Paling keterangan. Jadi tidak semuanya kita baca. Ya kalau kita ngerti bahasa Arab nggak apa-apa. Tapi masalahnya kan tidak semua kita ngerti bahasa Arab. Setelah membaca semuanya, kira-kira umpamanya berapa ayat, berapa juz, kita ambil 1 ayat 2 ayat yang kita baca terjemahannya. Supaya fungsi Al-Qur'an sebagai hidayah itu memang betul-betul
dapat begitu. Tidak sekedar kita membaca yang apa namanya sikapnya ta'abudi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi Al-Qur'an itu sebagai hidayah. Karena Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Jadi ketika kita membaca, di samping juga ta'abudi, kita mendapatkan pahala sebagai ta'abud mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga Al-Quran itu sebagai penerang kepada kita, petunjuk kepada kita. Nah, penerang dan petunjuk itu adalah ketika Al-Quran itu memang kita pahami. Maka 1 ayat 2 ayat, kemudian kita baca maknanya pun, ya, kemudian kita, oh ini toh maksudnya. Nah, itu insya Allah itu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita, Bapak. Jadi, monggo itu yang mekanismenya di masjid menikah pengaturannya pripun begitu ya. Tapi yang paling enak begitu ya, itu bisa disepakati bersama antar jamaah masjid begitu. Ya, sistemnya bagaimana? Ada yang penting masing-masing jamaah untuk saling apa namanya mengoreksi ketika membaca Al-Qur'an menika. Oke. Itu mentadarus membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat adalah banyak bersedekah. Bersedekah Bapak Ibu sekalian. Ya karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah merupakan keutamaan. Oke, pahalanya itu sangat berlimpah. Ya, berkah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu rupa. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu sekalian monggo kita persiapkan. Nah, kita persiapkan apa yang nanti dapat kita sedekahkan. Sedekah itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Bisa juga duit, infak, ya, bisa juga makanan, bisa juga apa? Ya macam-macam. Kalau panjenengan mau infak yang lebih besar, umpamanya mau wakaf nggih boten napa-napa pada saat bulan Ramadan. Jenengan punya sawah, ladang, omber, pengen apa namanya wakaf, monggo di bulan Ramadan. Ibaratnya pun ngoten niku. Mau sedekah yang ringan-ringan, memberi makan orang-orang puasa, itu juga keutamaan. Ataupun yang lain-lain. Monggo itu bisa kita persiapkan dari sekarang Bapak Ibu sekalian, kita rancang untuk amalan-amalan itu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu kan diriwayatkan dari Ibnu Abbas itu mengatakan ajwadun nas. Ya. Orang yang apa namanya? Orang yang paling dermawan itu, dan Kanjeng Nabi menika adalah sudah orang yang paling dermawan, dan pada saat Ramadan menika kedermawanan Kanjeng Nabi niku adalah berlipat. Digambarkan di sini bahwa apa namanya? Ajwadu bil khairi minarriqi al mursalah. Koyo angin bertiup menika dermawane Kanjeng Nabi. Wes aweh menika. Saking dermawanipun Kanjeng Nabi Muhammad itu pada saat di bulan Ramadan. Kados saiki sing nyah-nyah. Nyah-nyah ngoten. Nggih, Bapak. Nyah-nyah. Nggih. Niku monggo Bapak Ibu sekalian kita persiapkan, kita apa namanya 11 bulan selama 1 tahun kan banyak rezeki nggih. Bagian dari rezeki yang kita kumpulkan selama 11 bulan itu sebagiannya Bapak Ibu sekalian kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan menika. Kemudian yang kelima, menjalankan iktikaf. Iktikaf niki Bapak Ibu sekalian, nggih, iktikaf nika berdiam diri wonten masjid sejenak ataupun lama. Bisa dilakukan sejenak ataupun lama. Monggo selama bulan Ramadan menika diutamakan untuk berdiam wonten masjid. Oleh sebab itu maka kegiatan-kegiatan di masjid menika ya lebih diregengkan. Supaya apa? Supaya kaum muslimin menika saged iktikaf wonten masjid.
pahalanipun luar biasa menika. Nggih. Niku itu kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad ini secara khusus pada akhir 10 hari akhir di bulan Ramadan menika beriktikaf secara khusus. Kenapa? Dalam rangka untuk menyambut Lailatul Qadar. Ini secara khusus, berdiam diri secara khusus di masjid. Kalau kita kan, kalau yang di kota-kota besar kan beda. Iktikafipun wonten jalan raya. Ini kan godaan nih kok. Ya sibuk kan, mau pulang, mau mudik, gitu kan. Jadi di akhir bulan Ramadan rata-rata orang pikirnya nggak fokus ke masjid, jalan raya. Itu godaan. Memang amal utama menika godaane kathah Bapak Ibu sekalian. Oke. Oleh sebab itu ya kita yang bisa mukim ngeten niki, kita rencanakan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kapan saja kita bisa iktikaf wonten masjid, berdiam diri wonten masjid dalam rangka untuk zikir, dalam rangka untuk membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya menika. Oke. Kemudian menjalankan umroh. Nah nika. Nah menika kan sampun dibika jenengan badhe umroh saged. Nggih, alhamdulillah menika. Jadi pemerintah Saudi Arabia sudah membuka umroh, layanan umroh dari seluruh dunia tanpa dibatasi. Ya, tidak berjarak, hanya pakai masker saja. Ya. Yang penting sudah vaksin 2 kali itu sudah bisa. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan, kecukupan, ada waktu, tenaganya mampu, monggo bisa iktikaf, bisa umroh. Nggih. Wonten saged umroh menika. Tapi nggih biayane sakmenika radi awis. Gara-gara pandemi menika radi awis. Sampai berapa? Sampai 40-an kalau nggak salah nih. Nggih, radi awis menika. Nggih. Nah niku amalan-amalan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian selama bulan Ramadan. Nah ini kita rencanakan Bapak Ibu sekalian selama bulan Ramadan menika agenda apa saja yang bisa kita lakukan itu ya dalam rangka untuk ya untuk sangu kita Bapak Ibu sekalian. Itu untuk mempersiapkan sangu kita, ibaratnya tabungan kita menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya amalan-amalan yang kita lakukan itulah sebagai sangu kita Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang nabung, nanti ketika kita perjalanan sudah dipanggil oleh Allah untuk melakukan perjalanan menuju ke hadirat Allah menika, kita punya bekal yang cukup ya dalam perjalanan itu. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini nantinya menjadi makna bagi kita bersama. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, ada kekhilafan mohon maaf. Nggih, monggo Bapak. Saya pernah mendengarkan pengajian di itu saya ingat kalau masjid waktu subuh sudah terlambat ingin menjalankan melaksanakan ke masjid dan kemudian subuh itu waktunya sampai itu katanya bisa dilakukan satu kali salat atau 2 salat tapi bisa dilakukan 2 rakaat tapi dengan 2 niat. Boten. Dados ngeten Bapak Ibu sekalian. Dados kalau kita umpamanya salat subuh nggih, umpamanya panjenengan enggak sempat untuk salat tahiyat. Ngoten maksudipun? Tahiyat masjid, karena kalau waktunya udah tahiyat masjid sendiri, qobliyah subuh sendiri. Nggih. Cuman salat, lalu cukup 1 rakaat tapi 2 niat diniati dengan salat tahiyat masjid dan qobliyah subuh. Ngoten. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Dados niat menika salat harus 1. Umpamanya kalau pilih jenengan qobliyah ataukah tahiyat.
Tapi ngeten Bapak Ibu sekalian, maksudipun bahwa kalau panjenengan biasanipun pergi ke masjid menika salat tahiyat dan salat qobliyah, kok pada saat itu kok waktunya mepet, cuman dapat umpamanya sholat tahiyat saja, nggak sempat sholat qobliyah, itu insya Allah sudah mendapatkan niatnya, mendapatkan niat untuk menjalankan sholat qobliyah. Karena apa? Karena sebelumnya pada saat ke masjid itu pasti melaksanakan begitu, karena faktor kebiasaan itu, insya Allah niatnya itu sudah dicatat. Tapi niatnya satu. Nggih, ngoten sudah dicatat, ngoten Bapak. Terus tidak bisa kalau kita itu niat amalan satu, niat dua tidak bisa. Niat kita pilih salah satunya. Ngoten. Insya Allah niku kita sudah mendapatkan apa yang kita lakukan menika, dan niat ketika kita nggak sempat untuk melakukan itu, maka kita sudah mendapatkan pahala begitu, pahala kebaikan. Kan qobliyah subuh nggih. Nggih. Umpamanya ngoten niku, nggih. Salah satu. Jadi umpamanya panjenengan masuk nggih salat tahiyat. Nah, tahiyatul masjid, umpamanya ngoten niku. Kalau kemudian ada waktu melek, ditambah sholat qobliyah. Tambah segitu Ustaz. Nggih. Niki qobliyah subuh. Somo kalian sholat sunat fajar. Napa mboten niku nderek pun Nggih. paring ketegasan. Nggih, niki Napa somo ngaten? nggih. Memang kalau di dalam kitab-kitab fikih menika bahwa ada khilaf atau ikhtilaf di kalangan para ulama. Jadi ada yang menyatakan bahwasanya sholat qobliyah subuh menika sama dengan sholat fajar. Salat sunat fajar. Nggih. Ada juga yang menyatakan bahwasanya sholat sunnah fajar itu berbeda dengan sholat qobliyah subuh. Ada juga ngoten niku. Nggih. Nah, ya namanya ini ikhtilaf Bapak Ibu sekalian, ikhtilaf. Memang kalau kalau saya memahami, dan ini juga di putusan tarjih juga, itu namanya mengambil bahwasanya sholat sunnah fajar dan sholat sunnah qobliyah subuh itu sama. Ngoten. Terima kasih. Nggih, sama. Ngoten. Dan kadang-kadang saranten sih. Hanymu qobliyah subuh. Aku sunat fajar dhewe. Nggih. Kan dari yang memahami ngaten Nggih, menika, nggih. dan sebenarnya lajeng raos awrat ngaten. Nggih. Ada lagi Bapak? Oke, betul. Keutamaannya sholat tahiyatul masjid dengan qobliyatul subuh itu yang lebih utama yang mana? Sekiranya? Nggih. Terus namanya ada sunnah yang muakkadah ya, ada sunnah biasa begitu ya. Ada sunnah muakkadah, sunnah biasa. Ya sebenarnya dua-duanya itu adalah termasuk muakkadah sebenarnya. Karena apa? Karena ngeten Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, ada salah seorang sahabat itu langsung duduk wonten masjid, diperintahkan untuk berdiri sholat dulu. Itu menunjukkan bahwa sholat tahiyat itu memang muakkadah, diutamakan. Dan qobliyah juga muakkadah, sunnah muakkadah. Karena apa? Apalagi sholat fajar, sholat sunnah fajar, wah itu muakkadah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat sunnah yang lain, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sunnah fajar, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu pada saat safar, perjalanan. Nah menika. Terus nggih monggo niku muakkadah semua menika.
Ya masuk masjid menika sangat diutamakan, dianjurkan untuk sholat tahiyat, sholat qobliyah subuh menika juga Rasulullah itu gak pernah meninggalkannya. Ini saya menika sami kata sawu Pak. Nggih. Menika lajeng sami wekdanku mepet-mepet, lajeng menika langkung utami tada masjid napa qobliyah. Ya, karena kalau masuk masjid maka tak masuk masjid rumiyin diutamakan tahiyatul masjid. Itu kalau pandangan saya nggih. Karena apa? Karena yang dulu yang mana dulu? Karena apa? Masuk masjid maka yang diutamakan adalah masuk masjid dahulu, setelah itu adalah sholat qobliyah. Jadi mana yang lebih dahulu? Karena dua-duanya adalah muakkadah. Karena kedua-duanya itu muakkadah, maka kemudian mana yang lebih dahulu? Ngoten. Nggih, ngoten. Ngoten Bapak Ibu sekalian, ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eva pada hari ini mendapat 780.000 rupiah.